Hai semuanya, penundaan kepuasan adalah sebuah konsep fundamental yang memegang kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan. Ini bukan sekedar tentang menahan diri dari keinginan sesaat, melainkan sebuah seni yang melibatkan pemahaman mendalam tentang prioritas, pengelolaan emosi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Dalam dunia yang serba cepat dan instan ini, di mana gratifikasi cepat menjadi norma, kemampuan untuk menunda kepuasan adalah sebuah kekuatan super yang memungkinkan seseorang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan yang lebih baik. Ini adalah fondasi yang membantu kita mengarungi gelombang godaan, menjaga fokus pada tujuan, dan pada akhirnya meraih apa yang benar-benar kita inginkan. Mari kita ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang sedang berjuang untuk menurunkan berat badan. Godaan makanan cepat saji atau camilan manis seringkali datang menghampiri. Kepuasan instan dari menyantap makanan tersebut memang terasa nikmat sesaat, namun efek jangka panjangnya adalah terhambatnya proses penurunan berat badan. Di sisi lain, menunda kepuasan dengan memilih makanan sehat, meskipun mungkin kurang menggoda di awal, akan memberikan kepuasan yang lebih besar saat timbangan menunjukkan angka yang diinginkan atau ketika kesehatan tubuh terasa membaik. Ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang kebiasaan finansial. Seseorang yang menunda kepuasan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak perlu dan justru memilih untuk menabung atau berinvestasi, akan menikmati kebebasan finansial yang jauh lebih besar di kemudian hari. Mereka mungkin tidak memiliki barang-barang terbaru sekarang, tetapi mereka memiliki keamanan dan pilihan yang lebih luas di masa depan. Jadi, seni menunda kepuasan ini adalah tentang melihat gambaran besar, tentang memahami bahwa pilihan kita hari ini akan membentuk realitas kita besok. Namun, menunda kepuasan bukanlah hal yang mudah. Otak manusia secara alami cenderung mencari kesenangan instan dan menghindari ketidaknyamanan. Inilah mengapa kita seringkali tergoda untuk menunda pekerjaan yang sulit, menghabiskan uang secara impulsif, atau menyerah pada godaan yang datang. Disinilah peran sistem hadiah menjadi krusial. Sistem hadiah ini bukan berarti kita benar-benar harus menahan diri sampai tujuan akhir tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah sebuah strategi untuk memberikan hadiah kecil kepada diri sendiri secara berkala sebagai bentuk apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai, tanpa mengorbankan tujuan utama. Hadiah ini berfungsi sebagai motivator, menjaga semangat tetap menyala, dan mencegah kita merasa terlalu tertekan atau kehilangan motivasi di tengah jalan. Ini semacam bensin untuk perjalanan panjang kita. Penting untuk diingat bahwa hadiah ini haruslah relevan dengan tujuan dan tidak boleh menjadi pengganti kepuasan utama yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah menabung untuk membeli rumah, hadiah kecilnya bisa berupa menonton film di bioskop setelah mencapai target tabungan tertentu, bukan membeli tas mewah yang justru akan menguras tabungan. Hadiah yang efektif adalah yang tidak mengganggu kemajuan menuju tujuan utama, melainkan justru memperkuat komitmen. Ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara disiplin dan self-compassion. Terlalu keras pada diri sendiri bisa membuat kita cepat lelah dan menyerah, sementara terlalu banyak memanjakan diri bisa membuat kita kehilangan arah. Ada beberapa prinsip dasar yang bisa diterapkan dalam merancang sistem hadiah yang efektif. Pertama, tentukan tujuan jangka panjang yang jelas dan terukur. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk mengetahui apa yang ingin kita tunda kepuasannya dan mengapa. Tujuan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Misalnya, menabung 10 juta rupiah dalam 6 bulan untuk uang muka sepeda motor, lebih baik daripada ingin punya sepeda motor. Kedua, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Ini membantu membuat tujuan terasa tidak terlalu menakutkan dan memungkinkan kita untuk merayakan kemajuan di setiap tahapan. Setiap langkah kecil yang berhasil diselesaikan bisa menjadi pemicu untuk memberikan hadiah kecil. Ketiga, identifikasi hadiah yang sesuai dan bermakna. Hadiah ini haruslah sesuatu yang benar-benar kita inginkan dan hargai, tetapi tidak merusak kemajuan kita. Ini bisa berupa waktu luang ekstra, membeli buku yang sudah lama diincar, menikmati makanan favorit, atau bahkan sekedar menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang terkasih. Kuncinya adalah hadiah tersebut harus memotivasi, bukan malah menjadi penghambat. Misalnya,
Jika Anda sedang berusaha menurunkan berat badan, hadiahnya janganlah makanan berkalori tinggi. Sebaliknya, mungkin membeli pakaian baru yang ukurannya lebih kecil akan lebih memotivasi. Keempat, jadwalkan hadiah secara strategis. Jangan menunggu sampai tujuan akhir tercapai sepenuhnya untuk memberikan hadiah. Berikan hadiah secara berkala saat Anda mencapai tonggak-tonggak kecil. Ini membantu menjaga motivasi tetap tinggi dan mencegah rasa putus asa di tengah jalan. Ini semacam memberitahu otak kita, kerja bagus, kamu sudah di jalur yang benar, dan ini sedikit apresiasi untuk itu. Kelima, refleksikan kemajuan dan nikmati prosesnya. Menunda kepuasan bukanlah tentang penderitaan, melainkan tentang pertumbuhan dan pembelajaran. Luangkan waktu untuk merenungkan sejauh mana kita telah melangkah dan menghargai usaha yang telah kita lakukan. Inilah mengapa kita seringkali tergoda untuk menunda pekerjaan yang sulit, menghabiskan uang secara impulsif, atau menyerah pada godaan yang datang. Disinilah peran sistem hadiah menjadi krusial. Sistem hadiah ini bukan berarti kita benar-benar harus menahan diri sampai tujuan akhir tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah sebuah strategi untuk memberikan hadiah kecil kepada diri sendiri secara berkala sebagai bentuk apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai. Tanpa mengorbankan tujuan utama, hadiah ini berfungsi sebagai motivator, menjaga semangat tetap menyala, dan mencegah kita merasa terlalu tertekan atau kehilangan motivasi di tengah jalan. Ini semacam bensin untuk perjalanan panjang kita. Penting untuk diingat bahwa hadiah ini haruslah relevan dengan tujuan dan tidak boleh menjadi pengganti kepuasan utama yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah menabung untuk membeli rumah, hadiah kecilnya bisa berupa menonton film di bioskop setelah mencapai target tabungan tertentu, bukan membeli tas mewah yang justru akan menguras tabungan. Hadiah yang efektif adalah yang tidak mengganggu kemajuan menuju tujuan utama, melainkan justru memperkuat komitmen. Ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara disiplin dan self-compassion. Terlalu keras pada diri sendiri bisa membuat kita cepat lelah dan menyerah, sementara terlalu banyak memanjakan diri bisa membuat kita kehilangan arah. Ada beberapa prinsip dasar yang bisa diterapkan dalam merancang sistem hadiah yang efektif. Pertama, tentukan tujuan jangka panjang yang jelas dan terukur. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk mengetahui apa yang ingin kita tunda kepuasannya dan mengapa. Tujuan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Misalnya, menabung 10 juta rupiah dalam 6 bulan untuk uang muka sepeda motor, lebih baik daripada ingin punya sepeda motor. Kedua, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Ini membantu membuat tujuan terasa tidak terlalu menakutkan dan memungkinkan kita untuk merayakan kemajuan di setiap tahapan. Setiap langkah kecil yang berhasil diselesaikan bisa menjadi pemicu untuk memberikan hadiah kecil. Ketiga, identifikasi hadiah yang sesuai dan bermakna. Hadiah ini haruslah sesuatu yang benar-benar kita inginkan dan hargai, tetapi tidak merusak kemajuan kita. Ini bisa berupa waktu luang ekstra, membeli buku yang sudah lama diincar, menikmati makanan favorit, atau bahkan sekedar menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang terkasih. Kuncinya adalah hadiah tersebut harus memotivasi, bukan malah menjadi penghambat. Misalnya, jika Anda sedang berusaha menurunkan berat badan, hadiahnya janganlah makanan berkalori tinggi. Sebaliknya, mungkin membeli pakaian baru yang ukurannya lebih kecil akan lebih memotivasi. Kelima, refleksikan kemajuan dan nikmati prosesnya. Menunda kepuasan bukanlah tentang penderitaan, melainkan tentang pertumbuhan dan pembelajaran. Luangkan waktu untuk merenungkan sejauh mana kita telah melangkah dan menghargai usaha yang telah kita lakukan. Inilah yang membuat otak kita menjadi lebih terbiasa untuk mengasosiasikan keberhasilan dalam menunda kepuasan dengan perasaan puas yang lebih tahan lama. Ini seperti membangun kekuatan otot mental yang lebih kuat, yang dalam jangka panjang akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar lagi.